Di video kali ini aku akan membahas alur dari sebuah film yang berjudul Fortuna no Hitomi. Film ini mengisahkan seorang remaja memperoleh kekuatan indigo dari suatu peristiwa pada masa kecilnya. Melalui kemampuan itu, dia pun berusaha untuk menyelamatkan orang-orang di sekelilingnya. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang baik kepadanya. Namun kekuatan itu menjadi bumerang bagi dirinya. Dia harus berjuang keras menyelamatkan gadis yang dicintainya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. 行ってみてください。 Film dimulai dengan peristiwa di mana terjadinya kecelakaan pesawat mengerikan yang hampir menewaskan seluruh penumpang. Dalam peristiwa itu ada seorang anak laki-laki yang berhasil selamat. Namun dalam kejadian tersebut secara misterius anak laki-laki itu mendapat kemampuan mata fortuna atau bisa melihat orang yang akan segera meninggal. Maka seseorang tersebut akan terlihat transparan. Cerita berlanjut ke 20 tahun kemudian. Anak laki-laki itu tumbuh menjadi seorang remaja tampan bernama Shinichi. Dia bekerja di sebuah bengkel mobil. Atasannya bernama Tetsuya. Sangat menyukai kinerja Shinichi yang dikenal rajin dan juga pekerja keras. Sehingga Tetsuya sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Ketika dia kembali kerja secara sengaja ada yang mencoret mobil yang sedang dikerjakannya tadi. Di mana semua itu ulah rekan kerjanya yang bernama Kaneda. Dia merasa iri dengan Shinichi karena selalu menjadi pegawai kesayangan bosnya. Kaneda mendorongnya hingga terjatuh sehingga membuat layar ponselnya pun sampai retak. Dengan kesabaran Shinichi dia membiarkan Kaneda pergi. Akhirnya Shinichi dengan terpaksa harus pergi memperbaiki ponselnya. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Aoi, yang merupakan karyawan di tempat tersebut. Karena ponsel Shinichi model lama sehingga sulit untuk diperbaiki, namun di luar dugaan di sini Aoi justru berusaha memperbaiki dengan cara menempelkan screen protector pada ponselnya. Shinichi sangat terpesona dengan kecantikan dan kebaikan Aoi. Walaupun mungkin ponselnya hanya bisa digunakan sementara, tetapi dia menghargai usaha Aoi. Bahkan ketika Shinichi menanyakan biaya servisnya, Aoi berkata jika servisnya gratis, asalkan Shinichi merahasiakan hal ini. Sesampainya di rumah, Shinichi masih memandangi ponsel dan sambil tersenyum melihat kejadian tersebut. Di keesokan hari di dalam kereta, kekuatan Shinichi mulai aktif, di mana dia melihat tangan seseorang penumpang menjadi transparan. Tandanya orang tersebut akan segera mati. Akan tetapi Shinichi berharap itu hanya halusinasi. Namun ternyata dia tak dapat menghindar dari bakat khusus yang dimilikinya tersebut. Saat malam hari, Shinichi mengikuti seseorang yang tubuhnya mulai terlihat transparan. Dia berharap bisa menolong orang itu dari kematian. Namun naas tak dapat terhindar. Orang itu akhirnya tewas ditabrak mobil saat menyeberang. Semenjak memperoleh mata fortuna, dia tak paham apakah dengan kemampuan tersebut dia mampu merubah takdir orang lain. Hari pun berlalu. Karena layar ponsel yang semakin rusak parah, Shinichi pun kembali menemui Aoi. Namun Shinichi terlihat terkejut saat melihat tangan Aoi yang sudah berubah menjadi transparan. Awalnya Shinichi merasa takut. Dia mencoba menghindari dari Aoi. Shinichi kembali teringat korban yang tewas ditabrak mobil. Akhirnya dia memutuskan untuk menyelamatkan Aoi. Shinichi berniat mengulur waktu dengan mengajak Aoi ngobrol sepulang kerja. Perasaan khawatir memenuhi pikirannya. Hingga akhirnya Aoi pun datang dengan tubuh normal dan tak terlihat transparan lagi. Di sini Aoi mempertanyakan pertemuan obrolan ini. Akhirnya tanpa basa-basi Shinichi menceritakan jika dirinya bisa melihat takdir seseorang. Dan dia baru saja berhasil menyelamatkan orang tersebut. Karena merasa gugup dan khawatir dianggap aneh, dia pun pergi meninggalkan Aoi. Ketika di dalam perjalanan pulang, tiba-tiba dada Shinichi merasa sakit, di mana diketahui rasa sakit itu disebabkan efek karena merubah takdir seseorang. Hari pun berlalu. Ketika Shinichi sedang kerja, dia dihampiri oleh Aoi. Shinichi terlihat terkejut karena Aoi mengetahui tempat dia bekerja. Aoi meminta maaf karena melihat kartu pelanggan hanya demi bisa bertemu Shinichi kembali. Di sini Aoi ingin memperlihatkan lembaran koran yang terbit sehari setelah mereka bertemu di kafe. Ternyata terjadi ledakan di pabrik yang selama ini dilewati oleh Aoi. Kejadian itu tepat di waktu Aoi biasa melewatinya. Jika bukan karena bantuan Shinichi, maka kemungkinan Aoi akan menjadi korban. Karena itulah Aoi sangat berterima kasih kepada Shinichi yang telah menyelamatkannya. Kemampuan Shinichi tak membuat Aoi takut. Justru dia bersyukur sebab daripada hanya berdiam diri, Shinichi lebih memilih menolong orang dengan kemampuan khusus yang dimilikinya.
Di keesokan hari, Kaneda melanggar peraturan dengan membawa mobil milik pelanggan untuk dipakainya jalan-jalan. Dia pun langsung dipecat oleh Endo. Namun saat itu juga Shinichi melihat tangan itu menjadi transparan. Karena merasa khawatir, Shinichi mengajak bosnya untuk makan di luar agar dia bisa terus menjaganya. Dan benar saja tiba-tiba Kaneda berusaha menyerang Endo. Namun Shinichi berhasil melindungi dengan tubuhnya. Karena hal itu dada Shinichi merasa sakit kembali, karena telah memperpanjang hidup bosnya. Akhirnya Shinichi pun pingsan seketika. Shinichi dirawat oleh seorang dokter bernama Kurokawa Takeo, yang ternyata juga memiliki mata fortuna. Kemampuan mata itu dia peroleh di saat dia pernah berada di antara hidup dan mati. Namun jika berusaha merubah takdir seseorang, maka dia harus membayar dengan hidupnya sebab takdir adalah urusan Tuhan. Singkat cerita, Shinichi menemui Aoi kembali. Dia mengajak bertemu karena ingin mengutarakan perasaan cintanya kepada Aoi, dan berharap Aoi mau menjadi kekasihnya. Tanpa diduga, Aoi yang juga jatuh cinta kepada Shinichi, akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih. Hari-hari mereka lalui sebagai sepasang kekasih yang begitu bahagia. Sampai suatu ketika Shinichi menceritakan kepada Aoi jika 20 tahun yang lalu orang tuanya meninggal dalam kecelakaan pesawat. Dia selalu berpikir kenapa harus dirinya yang harus selamat. Aoi berkata Shinichi harus bersyukur karena selamat dari kejadian tersebut, dan agar tetap hidup bahagia. Dari jendela kamarnya, Aoi melihat Shinichi dengan pandangan sedih. Di keesokan hari, terlihat sesuatu di dalam kereta, di mana Shinichi melihat banyak penumpang yang tubuhnya transparan. Bahkan anak-anak TK yang dilihatnya di taman bermain juga transparan. Shinichi berpikir akan terjadi peristiwa besar yang mengakibatkan orang-orang tersebut mati secara massal. Shinichi berpikir keras kapan dan di mana hal itu akan terjadi. Sampai akhirnya Shinichi teringat akan selebaran wisata yang dipungutnya di taman bermain. Menurut dugaannya, jika dikaitkan dengan penumpang kereta, peristiwa itu akan terjadi di jalur kereta sesuai dengan jadwal wisata. Dan ternyata Aoi juga akan menaiki kereta tersebut. Karena merasa cemas, Shinichi pergi ke rumah Aoi. Di sana dia melihat tangan Aoi yang transparan. Seketika itu Shinichi memeluknya karena dia tak ingin kehilangan orang yang paling dicintainya. Untuk menyelamatkan Aoi, Shinichi berencana mengajaknya pergi berlibur ke Akonikawa. Dia juga menelpon TK Mishimori agar bisa berwisata bisa dipindahkan ke hari lain. Shinichi yang sadar jika tindakan ini akan membuat dirinya kehilangan nyawa. Dia pun pergi menemui dokter Kurokawa untuk bertanya apakah saat ini tubuhnya transparan atau tidak. Sebab pemilik mata fortuna tidak bisa menggunakan kemampuannya pada tubuhnya sendiri. Namun dokter Kurokawa menolak memberitahu. Dia hanya berpesan untuk tak membuat hidupnya menjadi sia-sia. Karena tak akan ada seorang pun yang sadar tiap kali dia menyelamatkan nyawa dan juga tak akan ada pujian dari siapapun. Meski begitu, Shinichi berpikir dia bisa melindungi orang yang paling dia sayangi. Maka semua akan sia-sia. Akhirnya hari yang Shinichi takutkan pun tiba. Sesaat kemudian pesan dari Aoi masuk yang mana dia berkata jika dirinya tak lagi pergi bersama Shinichi. Dengan alasan dia akan menggantikan teman kerjanya yang sedang sakit. Di sini Shinichi menjadi bingung harus berbuat apa. Bahkan di depan apartemennya sudah ada polisi yang mendatanginya akibat telepon TK Nishimori kemarin. Karena tak ada orang yang percaya dengan ucapannya, maka Shinichi pun berusaha melarikan diri. Selama ini dia berusaha selalu berpikir mengenai alasan kenapa dia memperoleh kekuatan misterius ini. Tetapi jika bukan karena kekuatan ini, maka dia tak akan bisa bersama dengan Aoi. Dan setelah bertemu dengan Aoi, itu pertama kalinya Shinichi menentukan jalan hidupnya, namun terlambat. Yang tak dia duga ternyata Aoi ada di kereta tersebut. Dengan menaiki taksi, Shinichi bergegas menuju stasiun berikutnya. Sedangkan di dalam kereta, Aoi juga merasa gelisah sambil memegang dadanya. Shinichi terus berlari sekuat yang dia bisa. Setelah melihat sekitar, akhirnya Shinichi melihat penyebab terjadinya kecelakaan. Dia meminta seluruh orang di stasiun untuk mundur dan menjauh dari sisi rel kereta. Dengan penuh keberanian, Shinichi turun ke tengah rel kereta untuk menghentikan kereta. Sejak bertemu dengan Aoi, dia akhirnya bisa memahami arti kekuatan ini dan makna dari kehidupan. Karena itu Shinichi yakin, berapa kali pun takdir berulang, dia masih tetap akan membuat pilihan yang sama demi hidup orang yang dia cintai. Melihat hal itu, Aoi meminta masinis segera menghentikan kereta. Namun secara bersamaan terjadi gempa yang mengakibatkan kendaraan proyek terjatuh ke arah jalur kereta. Akhirnya kereta berhasil berhenti tepat waktu. Nyawa Aoi dan para penumpang pun terselamatkan. Namun saat dia keluar, yang ditemukan Aoi adalah sosok Shinichi duduk terdiam dan tak bernyawa lagi. Sungguh tragis, seorang remaja yang akhirnya memilih mengorbankan nyawanya sendiri dengan takdir hidup orang banyak.
Di balik pengorbanan besarnya, Shinichi tak mengetahui jika sebenarnya Aoi juga memiliki kekuatan yang sama dengannya. Di akhir film terungkap, kejadian kecelakaan pesawat dulu adalah pertemuan pertama mereka. Aoi berpikir jika Shinichi adalah pria yang ditakdirkan untuknya. Maka dari itu dia terus mencari Shinichi dan akhirnya menemukannya. Itu semua dilakukannya bukan semata-mata karena mereka memiliki kekuatan yang sama, namun karena Aoi sungguh tulus jatuh cinta dengan Shinichi. 20 tahun mereka ditakdirkan untuk saling bertemu kembali. Namun takdir berkata lain. Aoi harus merelakan kekasihnya pergi untuk selamanya. Satu hal yang paling disyukuri oleh Aoi yaitu berkat kekuatan mata Fortuna ini, dia bisa bertemu dengan Shinichi, orang yang dicintai olehnya, dan akan terus hidup dengan nyawa yang selalu dilindungi kekasihnya. Dan film ini pun selesai guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.